Soal yang pertama, dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 2 dibagi 3 dibagi dalam kurung 3 dibagi 4 dan seterusnya. Ingat bahwa di dalam operasi aritmetika dasar ada beberapa aturan. Yang pertama, urutan pertama ini jika ada kurung, maka kurung ini dikerjakan lebih dahulu meskipun letaknya di belakang. Kemudian yang kedua adalah pangkat. Pangkat ini menempati posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kali atau bagi. Dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Maka jika ada operasi, contohnya 3 ditambah 2 kali 4. Satunya seperti ini, 3 ditambah 2 kali 4. Seolah-olah ini sama, tetapi nanti menghasilkan nilai yang berbeda karena adanya aturan ini. Yang ini 3 ditambah 2 kali 4 ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Karena operasi penjumlahan letaknya di bawah operasi perkalian, maka perkalian ini dikerjakan lebih dulu. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 3 ditambah 8. 2 kali 4 dikerjakan lebih dulu, diperoleh 11. Yang ini ada kurung, meskipun di sini ada penjumlahan, maka kurung ini lebih tinggi derajatnya dibanding dengan perkalian ini, sehingga yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ini. 3 ditambah 2 diperoleh 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Hasilnya berbeda. Ini sama dengan urut-urutan yang lain, silahkan dicoba sendiri. Sekarang perhatikan soal ini. Nilai dari 1 dan seterusnya ini bisa kita tuliskan 1 dibagi, ini bisa kita tulis menjadi 2/3. Dibagi, yang ini bisa kita tulis menjadi 3/4. Kemudian dibagi, yang ini bisa kita tulis 4/5. Dibagi, yang ini bisa ditulis 5/6. Seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep pembagian pecahan dengan pecahan, maka di sini bisa kita tuliskan 1 dibagi, ini kita ganti dengan kali. Maka yang ini dibalik jadi 3 dibagi 2. Ini juga begitu sama, pembagian kita ganti dengan perkalian 4/3. Kita balik yang ini. Ini juga sama, diganti dengan perkalian 4/5 kita balik menjadi 5/4. Ini juga sama, dikalikan 6/5. Selanjutnya kita sederhanakan, yang ini 3 dibagi 3 habis, 4 dibagi 4 habis, ini juga begitu, 5 dibagi 5 habis. Sehingga tinggal sama dengan 1 dikalikan ini 6 dibagi dengan 2 diperoleh 3. 1 kali 3 diperoleh 3. Jadi hasilnya adalah sama dengan 3. Soal yang nomor 2. 30% dari sebuah bilangan adalah 81. Sebuah bilangan ini bisa kita misalkan sama dengan A, misalnya begitu. Berarti sama dengan 30% itu 30/100 dikalikan dengan sebuah bilangan A tadi, hasilnya harus sama dengan 81. Ini bisa kita sederhanakan
sehingga tinggal 3/10 kali A sama dengan 81. Kemudian A sama dengan 81 dibagi ini 3/10. Mirip konsep yang ini tadi, A sama dengan 81, pembagian ini kita ganti dengan perkalian, 3/10 menjadi 10 dibagi 3. Maka dari sini kita dapatkan A sama dengan 81 dibagi 3 diperoleh 27. Sehingga tinggal 27 kali 10 diperoleh 270. Soal selanjutnya nomor 3, 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 dan seterusnya sampai dengan ditambah 2021 dikurangi 2022 ditambah 2023. Ini bisa kita kurangkan, 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 1, 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1, 5 dikurangi 6 hasilnya negatif 1. Ini nanti negatif 1 terus. Yang harus kita perhatikan yang positif ini adalah bilangan ganjil. Yang ini bilangan ganjil berarti ini 2021 dikurangi 2022 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian ditambah ini 2023. Selanjutnya negatif 1 ini nanti banyaknya berapa? Ingat tadi 2 bilangan menjadi 1, 2 bilangan menjadi 1 bilangan, 2 bilangan menjadi 1 bilangan, dan seterusnya. Bilangannya ada sebanyak 2022. Berarti nanti negatif 1-nya ini sebanyak 2022 ini dibagi 2, yaitu 1011. Maka negatif 1 sebanyak 1011 ini bisa kita kalikan kali negatif 1 kemudian ditambah 2023. Kita sederhanakan, 1011 dikalikan negatif 1 diperoleh 1011 ditambah 2023. Ini artinya sama saja dengan 2023 dikurangi dengan 1011 diperoleh 1012. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 1012. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah bilangan 4 digit, jadi bilangannya 4 digit, tersusun dari angka-angka 2, 5, 7, 8. Jika tidak ada angka yang berulang, selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang terbentuk adalah. Berarti di sini kita membuat agar lebih mudah, kita buat 4 tempat untuk bilangan-bilangan itu karena yang diminta 4 digit. Ingat bahwa bilangan yang terbesar itu jika digit yang pertama ini bilangan atau angka yang paling besar. Di sini angka yang paling besar adalah 8. Berarti kita pasang di sini 8. Selanjutnya yang di bawah 8 adalah ini 7, kemudian 5, 2. Jadi bilangan yang terdiri dari 4 digit terbesar yang terbentuk adalah ini 8.752. Sekarang kita bentuk bilangan yang terkecil. Bilangan yang terkecil berarti sama, kita buat 4 tempat untuk digit-digit itu seperti ini. Ingat bahwa bilangan terkecil dilihat dari digit yang paling depan atau digit pertama. Yang paling kecil di sini adalah 2, berarti di sini 2, kemudian 5, 7, 8. Sudah tidak ada lagi bilangan yang lebih kecil dari ini yang dibentuk dari angka-angka 2, 5, 7, 8. Kemudian yang diminta adalah ini, selisih. Selisih berarti dikurangi. Nah, dikurangi biasa. 12 dikurangi 8 diperoleh 4. Ini tinggal 4 tadi, diambil dari sini 1 jadi 14. 14 dikurangi 7 diperoleh 7. Ini tadi tinggal 6.
6 dikurangi 5, 1. 8 dikurangi 2 diperoleh 6. Jadi selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 6174. Selanjutnya soal yang nomor 5. Rata-rata dari bilangan 20, 18, 8, M, N, dan 24 adalah 17. Pertanyaannya, rata-rata dari M dan N. Dengan menggunakan konsep rata-rata, data ini kita jumlah semua. Berarti 20 ditambah dengan 18, ditambah dengan 8, ditambah dengan M, ditambah dengan N, ditambah 24, kemudian dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya ada 6. Rata-ratanya adalah 17 seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan 20 tambah 18 tambah 8 tambah 24 diperoleh 70 ditambah M ditambah N dibagi 6 sama dengan 17. Selanjutnya 70 ditambah M ditambah N sama dengan, ini kita kalikan silang, 17 kali 6. 17 kali 6 itu diperoleh 102. Selanjutnya M ditambah N sama dengan 102. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 70. Maka M ditambah N sama dengan 102 dikurangi 70 diperoleh 32. Yang ditanyakan rata-rata dari M dan N. Karena M dan N ada 2 data, maka untuk memperoleh rata-ratanya harus dibagi dengan 2. Berarti yang ini juga harus dibagi 2. 32 dibagi 2 diperoleh 16. Jadi rata-rata nilai M dan N adalah 16. Soal selanjutnya nomor 6. Berdasarkan gambar timbangan di bawah ini, tentukan berat apel. Ini ada apel, kemudian ada buah pir, ada buah pisang. Agar nggak sama hurufnya, pisang kita misalkan dengan banana atau pisang seperti ini. Sekarang kita lihat dari gambar ini, apel ditambah dengan buah pir ditambah dengan buah pisang, beratnya adalah 170 gram. Yang kedua, buah pir dan apel kita jumlah. Buah pir dan apel beratnya adalah 130. Kemudian yang terakhir, berat apel dan berat pisang adalah 100. Jadi di sini berat apel dan berat pisang adalah 100. Pertanyaannya, berapa beratnya apel dalam gram? Sekarang kita lihat ini. Buah pir dan apel beratnya adalah 130. Berarti yang ini 130. Dari sini jelas kita sudah memperoleh berapa beratnya pisang. Ini 130 ditambah dengan berapa ketemu 170. Sudah barang tentu berat pisang adalah diperoleh 40. Karena apel ditambah pir ini 130. Ditambah beratnya pisang 40 diperoleh 170. Kemudian sekarang dari sini apel dan pisang beratnya 100. Ini saya tulis kembali, apel, pisang, apel, buah pir dan pisang sama dengan 170. Ingat di sini apel dan pisang ini beratnya 100. Ini beratnya 100. Maka sudah barang tentu buah pir ini ketemu, karena ketiganya jika dijumlah diperoleh 170. Sementara apel dan pisang sudah 100. Maka dari sini buah pir diperoleh beratnya adalah 70. Maka dari sini kita kembali ke soal ini. Apel ditambah pisang, ditambah pir ditambah pisang sama dengan 170. Apelnya belum ada, buah pirnya sudah ada ini 70,
Kemudian ini pisangnya sudah ada 40, ketemunya ini 170. Maka jika kita jumlah, ini diperoleh 110 sama dengan 170. Beratnya apel ditambah 110 ketemu 170. Maka berat apel sudah barang tentu ketemu. Berapa? 60. Jadi beratnya apel adalah 60. Karena 60 ditambah 110 diperoleh 170. Soal yang nomor 7, jika luas satu persegi kecil pada gambar di bawah ini adalah 1 cm persegi, tentukan luas segitiga ABC. Pertama, untuk menentukan luas segitiga yang terarsir ini kita misalkan luas 1, ini kita misalkan luas 2, segitiga ini, misalkan ini P, Q, R. Luas segitiga CRB luas 2, luas segitiga AQB kita misalkan luas 3. Maka luas segitiga ABC itu sama dengan luas persegi ini, persegi panjang ini, yaitu luas PAQR yang ini, semuanya ini. Kemudian dikurangi luas 1, dikurangi lagi luas 2 ini, kemudian dikurangi lagi luas 3, maka akan diperoleh luas segitiga ABC. Sama dengan kita hitung banyaknya persegi kecil 1, 2, 3, 4. 4 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti panjangnya 4, lebarnya 5. Dikurangi luas segitiga 1. Segitiga 1 ini setengah, kita gunakan rumus luas segitiga. Misalkan alasnya ini, berarti alasnya 1, tingginya ini, tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikurangi luas yang kedua ini, segitiga ini, dengan menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali alasnya ini ada 3, kalikan tingginya ini, yaitu 2, dikurangi luas segitiga yang ketiga ini dengan menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali alasnya ini ada 4, kemudian dikalikan tingginya ini ada 3, sama dengan 4 kali 5 20, dikurangi setengah kali 1 kali 5 2,5, dikurangi ini habis. Kemudian dikurangi 4 kali 1 dibagi 2 ketemu 2, dikalikan 3 diperoleh 6, sama dengan 20 dikurangi 2,5 dikurangi 3 dikurangi 6 diperoleh 20. Kemudian dikurangi 2,5 dikurangi 3 dikurangi 6, berarti ini adalah hasilnya 11,5. 20 dikurangi 11,5 diperoleh 8,5.